Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Kembali kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan saudara dan saya untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur Tuhan, anugerah, berkat, kasih yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Terlebih Roh Kudus-Mu telah memberikan kekuatan pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan para pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat ini. Kau memberikan kekuatan, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau memberikan hikmat, akal budi, dan urapi penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang disampaikan akan memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita, fokuskan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, hadirat Tuhan hadir dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita pujikan pujian yang pertama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap
Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, mungkin saudara memuji ini di rumah masing-masing, tidak menyadari pujian yang saudara naikkan pada saat ini ada satu komitmen saudara dengan Tuhan. Pujian katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan, selama hidupku. Benarkah yang kita pujikan pada saat ini? Benar saudara memuji Tuhan selama hidup saudara. Saudara kasih Tuhan, saya percaya saat kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan setiap hari, pasti sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Yang saudara sakit akan disembuhkan. Yang saat ini ekonomi mengalami kelemahan, Tuhan akan membangkitkan. Puji Tuhan. Kita pujikan yang kedua, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, di dekatmu, segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, kurindukan, ya Tuhan. Di mana? Selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi kurindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi kucintakan Yesus, ku mengasihimu. Katakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Kurindukan, ya Tuhan, berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Katakan, satu hal yang kurindukan Tuhan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih dalam
Saudara dikasih Tuhan, adakah kerinduan di dalam hati saudara? Adakah jiwa saudara itu rindu untuk dekat dengan Tuhan? Saat ini kesempatan yang indah Tuhan berikan. Saudara bersama-sama keluarga di rumah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Saat saudara memuji, Tuhan hadir. Kita boleh menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian yang terakhir. Dan sebentar kita boleh mendengar firman Tuhan. Yesus Tuhan mulia namanya. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulialah namanya. Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan, Yesus mulialah namanya. Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Tuhan mulialah namanya. Yesus Allahku besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, rasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
sanggup memulihkan hidupku. Dia Sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Itulah yang kami yakini Tuhan. Engkau sanggup untuk memulihkan hidup kami. Saat ini Tuhan melihat keberadaan di negara kami. COVID, Corona menimpa di negara kami. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang kuasa sanggup untuk memulihkan hidup bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kami merasakan sukacita karena kami meyakini Kau sudah memberikan kekuatan, bahkan Kau sudah memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh mendengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan. Kau memberikan hikmat, Kau memberikan kuasa-Mu. Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, memenuhi kehidupannya. Kami percaya firman-Mu pada saat ini Tuhan, untuk menguatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Kemurahan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus jawaban. Yesus jawaban. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Sudah menemukan? Mari kita akan membaca bersama-sama dan kita akan mengaminkan bersama-sama. Sudah dapatkan? Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema hari ini berbicara tentang Yesus jawaban. Dan dengan tegas di situ dikatakan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Ini satu hal yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Semua yang lelah, semua yang letih lesu, semua yang merasakan beratnya beban. Untuk apa? Datang kepadaku. Datang kepada Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan menyegarkan kita. Karena Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti
memiliki masalah. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini, dia pasti akan mengalami yang namanya masalah. Baik itu masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Perhatikan, hari-hari ini ada banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Ada yang mengalami putus hubungan dalam pekerjaan. Tadi pagi saya mendapatkan satu berita di mana seorang yang datang kepada saya mengatakan, dalam satu sisi ada berita yang luar biasa, dalam satu sisi ada berita yang menyedihkan. Dia mendapatkan telepon dari anaknya, dia mengatakan, "Papa, mulai minggu depan, bulan depan, saya tidak lagi dilanjutkan untuk bekerja." Putus kerja, di PHK, dirumahkan. Ini masalah yang terjadi. Ada yang masalah yang berhubungan dengan rumah tangga. Perhatikan, ada banyak rumah tangga yang mulai kacau. Tidak ada damai sejahtera. Masalah terjadi di dalam rumah tangga. Masalah dalam bisnis, dalam ekonomi. Itu masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Ada masalah yang berhubungan dengan penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Ada masalah yang berhubungan dengan masa depan. Ya, masa depan. Kondisi sekarang hari-hari ini banyak yang mengalami bahwa tidak ada lagi harapan di masa yang akan datang. Itu problem, itu masalah. Belum lagi dalam pernikahan. Juga masalah di dalam studi, dan masih banyak sekali hal-hal yang terjadi, masalah yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Pengkhotbah mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Di situ dia katakan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kata pemikir mengatakan semuanya sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dengan jelas dikatakan di situ. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kita perhatikan usaha manusia dengan jerih payah tidak ada gunanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup tidak ada gunanya, semuanya tidak ada artinya, kata pemikir, kata pengkhotbah. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Semua manusia berusaha untuk mengatasi masalah ini. Semua manusia dia berusaha dengan berbagai daya, dengan berbagai upaya untuk lepas, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Bahkan kita perhatikan di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-19. Dikatakan di situ dengan jerih payah dan hikmat sia-sia. Perhatikan, jerih payah dan hikmat itu pun juga sia-sia. Justru ayat itu berkatakan di dalam ayat yang ke-20 sampai 21, yang menikmati itu adalah orang lain. Kita susah-susah, tahu-tahu yang menikmati adalah orang lain. Sehingga apa yang terjadi di situ? Putus asa. Ya, putus asa
Atas apa? Segala yang dilakukan dengan jerih lelah, dengan bersusah payah. Semuanya akan menjadikan sia-sia. Sehingga apapun yang dilakukan ini membuat manusia putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Siapa yang tidak mempunyai masalah? Tadi saya katakan setiap yang ada di bawah kolong langit, yang masih ada di bumi, pasti akan mengalami masalah. Nah, siapa yang tidak punya masalah? Adalah orang-orang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Hanya mereka-mereka yang sudah tidak ada lagi di bawah kolong langit ini. Artinya apa? Mereka yang mati. Ya. Mereka yang sudah berpulang lebih dulu ke pangkuan Bapa di surga. Itu yang tidak punya masalah. Nah, tapi saudara yang kekasih, kita puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Masih ada kesempatan bagi saudara dan saya. Masih ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk apa? Menikmati kekuatan. Untuk menikmati kebahagiaan. Untuk menikmati kelepasan. Untuk menikmati kelegaan. Untuk menikmati kesegaran bagi yang letih, lesu. Inilah harapan. Inilah satu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa penyebab masalah yang menimpa di dalam diri kita. Ada beberapa penyebab. Antara lain adalah keteledoran kita. Kita tidak waspada. Kita menganggap remeh. Ini loh akibat. Ini penyebabnya. Coba kita perhatikan untuk hari-hari ini. Kenapa banyak yang terpapar? Kenapa masih meningkat wabah itu? Karena kita tuh tidak waspada. Kita teledor. Ya kan? Keluar harus pakai masker. Harus bisa menjaga kesehatan kita, diri kita. Tapi coba perhatikan, kita teledor, kita tidak waspada, kita menganggap remeh. Dan apa yang terjadi? Masalah itu menimpa di dalam kehidupan kita. Kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Perhatikan, itu penyebab masalah timbul di dalam diri kita. Karena kita sendiri. Penyebab masalah itu juga dari orang lain bisa. Karena ulahnya orang lain. Kita sudah jaga baik-baik, tapi orang lain seenaknya. Sehingga apa yang terjadi? Kita kena. Jadi bisa disebabkan ulah orang lain. Masalah itu juga bisa disebabkan karena apa? Kondisi yang ada di sekitar kita, di luar kita. Masalah itu bisa terjadi karena apa? Di luar kendali kita. Kondisi yang ada di sekitar kita ini. Dan kita perhatikan juga tadi. Bahwa bisa juga terjadi karena kondisi ekonomi global yang tidak stabil untuk hari-hari ini. Sehingga kita perhatikan ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak yang tidak bisa lagi berproduksi. Ada banyak lagi yang
merasa banyak kehilangan untuk bekerja. Itu masalah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi suatu masalah ini, di dalam menghadapi semua masalah yang terjadi ini, pasti manusia itu membutuhkan yang namanya solusi. Gimana sih solusinya? Kondisi yang seperti ini. Manusia membutuhkan yang namanya jalan keluar. Kalau ekonominya global seperti ini, bagaimana jalan keluarnya? Kalau ada penyakit, bagaimana jalan keluarnya? Itu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Bukan hanya yang namanya solusi jalan keluar, tapi manusia juga membutuhkan yang namanya jawaban. Bukankah seringkali hari-hari ini kita juga berkata, sampai kapan? Kita pingin supaya jawabannya bisa, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ada kepastian daripada jawaban di dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jawaban dan solusi itu membuat kita bisa terlepas dari masalah, dari problem yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar dalam satu kisah, yaitu seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Ya. Matius pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang 34. Saya akan bacakan secara cepat. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Perhatikan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubah itu? Coba kita perhatikan ayat sebelumnya. Ketika dia mempunyai satu keyakinan akan ku jamah jubah, seketika itu juga berhenti pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Coba kita perhatikan selanjutnya, ayat yang ke-31. Dengan tegas katakan, murid-muridnya menjawab ketika Yesus bertanya, siapa yang? Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu menyelamatkan, pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar dengan perempuan yang 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Coba kita perhatikan apa yang terjadi pada wanita itu. Ayat yang ke-25. Ternyata wanita itu 12 tahun. Sudah 12 tahun lamanya ia menderita pendarahan. Itu berbicara tentang haid. Coba perhatikan 12 tahun. Bukan waktu yang singkat. Kalau ibu-ibu yang wanita pada waktu haid, apa yang terjadi? Wah, sakit, menderita, itu baru beberapa hari. Dan ini ingat 12 tahun. Apa yang dilakukan dengan penyakitnya 12 tahun itu? Dikatakan dia sudah berusaha untuk berobat. Dia sudah berusaha datang ke berbagai tabib. Selama 12 tahun dia berusaha terus datang ke dokter. Dengan tujuan apa? Supaya penyakitnya ini sembuh. Dia terus berusaha dan berusaha. Untuk apa? Kesembuhan dari penyakitnya. Dan bahkan kita lihat di situ saudara, hartanya, kekayaannya habis, ludes, habis semua kekayaannya. Dan bahkan dikatakan sudah habis kekayaannya untuk berobat, untuk ke dokter, untuk mencari kesembuhan. Ayat itu dengan tegas katakan, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Penyakitnya tidak semakin sembuh, semakin baik, tapi semakin parah. Perempuan ini enggak punya jawaban. Perempuan ini dia mendapatkan jalan keluar, solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan tentunya wanita ini putus asa. Wanita ini pasrah. Wanita ini letih, lesu. Wanita ini tidak ada harapan lagi. 12 tahun dia terus cari jawaban, dia cari solusi, dia cari jalan keluar. Dan tidak satu pun yang bisa memberikan jawaban yang pasti dari kerinduannya, yaitu kesembuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan jelas wanita ini tidak berhasil. Dengan daya upaya mereka, tidak ada hasilnya, sia-sia. Bahkan keadaannya semakin buruk, semakin parah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, wanita ini dengan 12 tahun dia pendarahan, tentunya dia tidak bisa berdaya apa-apa. Untuk jalan, untuk hidup, tidak ada lagi harapan. Apa yang dilakukannya selama ini, selama 12 tahun, sia-sia. Persis apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Semuanya sia-sia yang ada di bawah kolong langit, yang ada di bumi ini. Itu realitas. Percuma
Wanita ini hanya untuk mencari jawabannya. Tadi pengkhotbah dengan tegas juga mengatakan, semuanya itu tidak bisa dinikmati. Tidak ada jawaban. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sampailah pada suatu titik jenuh. Wanita ini mengalami satu titik jenuh. Dan dari titik jenuh itulah kita perhatikan. Wanita ini sadar. Wanita ini menyadari bahwa usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang dilakukan tidak ada jawaban. Tapi ketika ada di titik nol, titik jenuh itu, wanita ini pun juga disadarkan bahwa Yesuslah jawaban yang dia butuhkan. Perhatikan. Yesuslah jawabannya yang dia butuhkan. Dia sadar ketika wanita ini ada di titik jenuhnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menyadari dalam hidup kita. Ketika kita sudah tidak berdaya, sadarlah bahwa hanya Yesuslah yang menjadi jawabanmu. Seringkali kita juga tidak sadar. Terus kita berusaha. Dan terus kita akan terus mengalami kegagalan. Coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-27 dalam pasal 5 Markus ini. Kenapa dikatakan dia sadar? Ayat itu dengan tegas. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dalam titik jenuhnya, dia sadar Yesuslah jawabannya. Sebab kita bilang, dia sudah dengar berita-berita tentang Yesus. Yesus yang mengasihi, Yesus yang menolong, Yesus yang pembuat mujizat, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang melepaskan dari ikatan dosa dan kejahatan dan setan. Yesus yang berkuasa dan Yesus yang menyelamatkan. Ya baru sadar. Tapi syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan mengasihi dan menyadarkan bahwa di luar Tuhan engkau akan sia-sia. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini loh yang membuat sadar perempuan ini. Dan kemudian apa yang dilakukan ketika dia sadar bahwa Yesus itu adalah jawabannya. Mari kita akan melihat apa yang dilakukan. Yang pertama, yaitu beriman. Percaya pada Yesus. Tadi dikatakan dia sudah dengar berita Yesus yang luar biasa. Yesus mengasihi, menyelamatkan, menyembuhkan. Maka ketika sudah tidak ada pengharapan lagi. Dan ketika dia letih lesu, berbeban berat, dia tahu, ada Yesus. Makanya apa yang dilakukan? Percaya kepada Yesus. Beriman kepada Yesus. Coba kita perhatikan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Wanita ini yang pendarahan 12 tahun. Dia timbul iman karena apa? Dia mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Mendengar apa? Berita. Apa berita? Berita yang menyatakan tentang Yesus. Yang memberitakan tentang Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Orang percaya, orang menjadi beriman, orang menjadi percaya kepada Yesus.
Karena dia dengar berita. Dan berita yang didengar itu karena ada orang yang memberitakan. Ada berita yang memberitakan tentang Yesus. Jadi tepat saudara di ayat 27 tadi katakan. Maka langkah yang diambil oleh wanita ini yaitu beriman dan percaya kepada Yesus. Dan saudara perhatikan loncat ayat yang ke-28. Keyakinannya dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Asal aku menjamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Jubah itu ujungnya ada jubah. Dia tidak muluk-muluk saudara. Asal aku nanti ketemu sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, minta tolong dengan Tuhan, bersalaman dengan Tuhan. Tidak. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Untuk melangkah sampai yang seperti itu, dekat dengan Yesus, sulit saudara. Coba kalau saudara sakit 12 tahun, tentu saudara tidak akan bisa berdaya. Tapi dia punya iman. Dia percaya kepada Yesus. Dia pasti akan mengalami kesembuhan. Dan itu menjadi jawaban, solusi yang dibutuhkan oleh wanita ini. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara inginkan dalam jawaban? Apa yang saudara inginkan dalam solusi jalan keluar? Ketika engkau sama mengalami seperti wanita 12 tahun pendarahan ini. Masalah yang terjadi dalam hidup. Putus asa, putus harap, letih, lesu. Mari kita kan. Jawabannya ada di dalam Yesus. Percayalah kepada Yesus. Langkah yang diambil oleh wanita ini yang kedua apa saudara? Coba kita perhatikan. Dia bertindak. Melakukan. Meresponi. Menanggapi. Dari iman tadi. Dia sudah mendengar banyak cerita tentang Yesus. Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menolong, Yesus yang mengasihi, Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang melepaskan dari ikatan dosa setan. Dan Yesus sebagai yang memberikan kuasa dan berkuasa di dalam hidup manusia. Dan dia sebagai penyelamat. Maka yang dilakukan itu, dia adalah meresponi, bertindak. Dengan cara apa? Apa yang terjadi di situ? Dia datang. Ayat yang ke-27. Dia mendekati Yesus. Dan dia ingin menjamah jubahnya. Itulah katakan. Caranya mencari Yesus. Walaupun kita perhatikan di situ. Mereka ada di tengah-tengah orang banyak. Yang mengelilingi Yesus. Tapi dengan responnya, dengan tindakannya, dia akan terus menerobos. Terus dia akan mendekat. Dia mencari Yesus, mencari Yesus. Sampai apa? Dia temukan. Sampai dia dekat. Dan dia bisa menjamah ujung jubah Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tindakan iman itu tidak mudah. Mencari, berusaha, bertindak, menanggapi, meresponi, enggak gampang saudara. Maka perlu dengan pengorbanan. Perlu pengorbanan. Coba kita bayangkan.
dalam kondisi yang lemah. Jalan saja saya yakin tidak akan bisa, enggak kuat. Ngesot saudara. Merangkak dan merangkak itu pun dia tidak berdaya karena 12 tahun pendarahan. Dia lunglai. Untuk dekat, tadi katakan enggak mudah, perlu pengorbanan. Sulit untuk mendekati Yesus. Karena perhatikan, ketika Yesus ada, pasti banyak mereka orang-orang yang mengelilingi, yang dekat dengan. Coba kita bayangkan saudara, kalau saudara seperti perempuan ini, bisa enggak saudara dekat? Banyak tantangan. Wanita ini mungkin juga mengalami yang namanya diinjak-injak. Ya kan? Kerumunan yang begitu besar, diinjak-injak. Juga dia mungkin dihina. Siapa kamu? Ya. Mungkin pakaiannya juga dia sudah tidak lagi necis, tidak lagi, wah keren. Dihina, siapa kamu? Gak berjalan, gak bisa tegak. Dia merangkak yang esop. Hinaan dan hinaan itu ada. Dia terus berusaha. Susah payah. Untuk mencapai, untuk menggapai dekat dengan Yesus. Karena banyak orang. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Untuk kita dekat dengan Yesus. Untuk kita meresponi, menanggapi. Banyak tantangan. Banyak hambatan. Dihina, dikucilkan. Ya kan? Tidak mudah. Tapi yang menjadi pertanyaan, wanita ini berhenti? Tidak melanjutkan? Tidak. Dengan sisa-sisa tenaganya. Dengan kelelahannya, dengan letih lesu, akhirnya wanita ini mencapai, akhirnya wanita ini bisa menggapai ujung jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Sesuai dengan imannya, sembuh. Luar biasa. Hari ini mari kita mau belajar bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Dan kami yakin, kalau saudara percaya dan saudara meresponi, maka Yesus itu akan menjadi jawaban dalam setiap permasalahan, persoalan yang Bapak Ibu hadapi hari. Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Dengan tegas dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Perhatikan, dengan segenap hati, maka kau akan menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Hari ini cari Tuhan. Engkau akan menemukan, sebab kamu akan mencari dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya engkau menemukan, ayat itu mengatakan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Aku akan memulihkan keadaanmu. Keadaan apa saja yang saudara hadapi hari-hari ini. Janji Tuhan. Ketika engkau mencari, ketika engkau dekat dan menemukan dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan menemukan engkau dan Tuhan akan memulihkan keadaan. Bukan hanya memulihkan. Itu dengan tegas, aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat, kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak membuang engkau. Ayat ini dengan tegas. Tuhan mengasihi engkau. Oleh sebab itu hari ini, mari kita mau cari Yesus. Matius pasal 5 ayat yang ke-29 katakan, seketika itu juga sembuh.
seketika itu juga sembuh luar biasa. Perhatikan 12 tahun wanita itu mencari jawaban di luar Yesus. Hasilnya sia-sia. Hasilnya mengecewakan. Tapi ketika wanita itu percaya, bertindak, mencari Yesus dan menemukan Yesus. Ayat itu mengatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Sembuh dari penyakitnya. Amin. Seketika itu juga, saat itu juga dia terima jawaban dari Yesus. Itulah Yesus jawaban hidupmu. Dan saat ini Yesus sudah menawarkan kepada saudara dan saya. Kembali dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini tawaran Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Di dalam Yesuslah jawabannya. Apa? Datanglah kepadaku. Kamu semua yang lelah, semua yang merasakan beratnya beban. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Aku akan memberi kelegaan. Aku akan menyegarkan engkau. Saudara mau hari ini engkau akan disegarkan. Hari ini engkau akan diangkat. Hari ini bebanmu hilang. Hari ini ada jawaban dari kebutuhan-kebutuhan yang selama ini saudara andalkan dan saudara pikirkan. Bagaimana solusi dan bagaimana jawaban itu. Hari ini jawabannya adalah Yesus. Hanya Yesus. Mari kita mau teladani wanita ini. Dia percaya kepada Yesus. Dia merestui. Dia meresponi. Dia bertindak. Dan hari itu saat seketika itu juga terjadi. Saya yakin hari ini pun juga. Jika engkau percaya kepada Yesus. Jika engkau mencari Yesus. Dan engkau akan menemukan Yesus. Dan Yesus juga akan memulihkan engkau. Yesus akan memberikan kelegaan. Yesus akan melepaskan engkau dari beban yang berat dalam hidupmu. Seberat apapun, sebesar apapun beban saudara. Yesus menawarkan hari ini, datanglah kepadaku. Maukah kita datang kepada Tuhan? Maukah kita meresponi kepada Tuhan? Saya yakin Dia ada di sekeliling saudara. Dia ada di dekat saudara. Dan biarlah tawaran itu saudara akan meresponi. Tawaran itu saudara akan tanggapi dan saudara bertindak. Wanita ini dia sudah tahu dan dengar akan berita tentang Yesus. Hari ini saudara juga dengar berita tentang Yesus sebagai jawaban. Maukah saudara bertindak seperti yang dilakukan oleh wanita 12 tahun pendara? Tidak ada harapan, letih, lesu, berbeban berat. Yesus mengatakan hari ini, datang kepadaku. Datanglah kepadaku. Dan saya yakin ada sesuatu yang luar biasa. Engkau akan mendapatkan jawaban. Karena hanya Yesus yang menjadi tempat jawaban. Hanya Yesus yang menjadi tempat jawabanmu. Ayo, Dialah menjadi tempat kita berharap. Jangan harapkan dalam dunia. Karena di dalam dunia, yang ada di dalam dunia adalah sia-sia.
hari ini. Ayo tanggapi. Dan kita mau terima Yesus. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Yesus menjadi tempat jawaban. Yesuslah sebagai sumber harapanmu. Amin. Harap berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini engkau dengar berita tentang Yesus. Yesus sebagai sumber jawaban. Apa yang menjadi masalah yang terjadi di dalam hidupmu? Engkau letih lesu, engkau berbeban berat, engkau tidak berdaya, engkau tidak lagi punya harapan, engkau putus asa dengan kondisi yang ada, dengan masalah yang terjadi di dalam hidupmu. Hari ini mari kita mau mengambil sikap percaya kepada Yesus. Cari Yesus, responlah. Dan saya yakin kita tidak akan goyah, karena tangan kasih Tuhan ada dan mendampingi dalam hidupmu. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara di mana saudara berada, dan saudara yang mendengar firman Tuhan dan mendengar berita tentang Yesus. Engkau mau terima jawaban? Bangkitlah dari tempatmu, berdirilah di tempatmu, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Engkaulah yang menjadi tempat jawabanku. Engkaulah tempat aku berharap. Mari kita katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau. Kalau perempuan 12 tahun pendarahan, dia menemukan jawaban di dalam Yesus. Dia mengalami kesembuhan
yang menjadi orang yang kuat, yang menjadi orang yang menerima mujizat. Hari ini mari kita akan terima, percaya, terima Yesus. Dia yang mengasihi engkau. Dan engkau berkata kepada Yesus, Tuhan, hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah di dalam hatiku, masuklah di dalam hidupku. Engkau yang berotoritas. Aku percaya Yesus sebagai jawaban. Yesus menjadi pengharapan. Dan hari ini aku terima kesembuhan, aku terima kelepasan, aku terima keselamatan, aku terima sukacita, aku dibebaskan, aku bersukacita di dalam nama Yesus. Terima Tuhan Yesus, masuklah di dalam hati. Haleluya. Berjalan bersama, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Hari ini sampai Engkau panggil aku mencintai Engkau, sebab Engkau lebih dulu mencintai aku. Terima kasih atas berkat firman Tuhan. Terima kasih atas karya Tuhan dalam hidup kami hari ini Tuhan. Kami percaya damai sejahtera, sukacita, kelepasan, keselamatan telah terjadi di dalam hidup kami. Di luar Engkau kami akan sia-sia. Tidak ada jawaban. Tetapi kami percaya hanya di dalam Engkau ada masa depan, ada jawaban dari semua kebutuhan. Aku mau datang kepadamu dan aku telah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk kepala pemerintahan kami, pimpinan kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur. Tuhan, kami juga berdoa untuk wali kota, kami juga berdoa Tuhan untuk bupati, kami juga berdoa untuk Tuhan camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat yang kami cintai, bangsa yang kami cintai, Indonesia. Berikan hikmat akal budi, berikan Tuhan pengharapan kami kepada Engkau. Kami hanya menyerahkan dan kami percaya bahwa Engkau menjadi sumber jawaban kami. Ketika bangsa negara kami Indonesia, ketika bangsa kami dan kami Tuhan mengalami berbagai macam masalah untuk hari-hari ini, kami percaya sumber jawaban hanya ada di dalam Engkau. Kami yakin Tuhan akan lepaskan wabah-wabah, Tuhan akan lepaskan kami daripada penyakit, Tuhan akan lepaskan bangsa kami dari Tuhan permasalahan problem di dalam setiap yang dihadapi oleh bangsa negara kami. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya sebagai sumber pengharapan kami. Kami percaya Engkau mengangkat, kami percaya Tuhan akan melepaskan bangsa negara kami Indonesia dari segala macam permasalahan. Dan Engkau akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa tim medis, para medis, TNI Polri. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang ada di garis depan dalam menghadapi Tuhan masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini. Tuhan penolong, Tuhan menyertai mereka. Tuhan berikan hikmat, dan bagi mereka yang terpapar, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan hadir untuk mendampingi mereka. Sebagaimana Tuhan Engkau menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan, yang tidak ada harapan lagi. Tapi kami percaya di dalam Engkau ada harapan, ada masa depan, ada jalan keluar, ada solusi, dan ada jawaban. Terima kasih atas firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami akan menjadi rema dalam hidup kami di masa-masa akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu, gereja-gerejamu, anak-anakmu Tuhan, di mana mereka berada. Hamba-hambamu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, di mana mereka berada, sampai ke pelosok-pelosok yang terpencil.
Engkau juga memelihara dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, usaha saudara, ekonomi, bahkan pelajar, pendidikan, dan apa yang diusahakan dibuat oleh Tuhan akan berhasil. Karena Allah yang mengasihi engkau dan memberkati engkau. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.